Ya, semangat pagi. Ya, kali ini saya Nikomang Septiano Rizka akan membawakan podcast mata kuliah komunikasi bisnis. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang korespondensi bisnis. Sekarang untuk di pertemuan ke-12 ini kita lebih ke praktek, yaitu pembuatan laporan, proposal, dan rilis berita. Di pertemuan 6 dan pertemuan ke-11 kemarin sudah disinggung secara teori berkaitan tentang pembuatan laporan serta tentang penyusunan proses penulisan bisnis. Kali ini kita akan lebih ke prakteknya. Nah, pembuatan laporan proposal dan rilis berita di sini ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembuatan laporan proposal, yang kedua adalah pembuatan rilis berita. Untuk pembuatan laporan proposal itu terdiri dari indikator, pengertian laporan, dan proposal. Yang kedua, syarat-syarat laporan baik. Yang ketiga, perencanaan laporan. Yang keempat, bagian pokok laporan dan proposal. Yang terakhir, pengorganisasian laporan dan proposal. Di sini dibagi lagi menjadi 3 langkah-langkah, yaitu cara menyusun tubuh laporan dan proposal, yang kedua cara menyusun teks, yang ketiga adalah outline, metode outline. Nah, untuk subbab kedua yaitu pembuatan rilis berita. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama adalah pentingnya menjaga hubungan dan reputasi perusahaan. Yang kedua, pengertian dan subjek rilis berita. Yang ketiga, syarat-syarat rilis berita. Yang keempat, rilis berita dan krisis komunikasi. Yang terakhir, perencanaan dan penyusunan rilis berita. Ini memasuki slide berikutnya, pembuatan laporan dan proposal bisnis. Nah, laporan bisnis ini memasuki definisi dulu ya, adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Ini saya ambil dari kutipan Boff and Thiel 2002 pada halaman 476. Proposal bisnis adalah merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Saya ambil dari bukunya Haryani 2001 198. Nah, misalnya itu untuk mendapatkan produk, memperluas usaha, mendapatkan dana dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tujuan dari pembuatan proposal bisnis. Berdasarkan Hemstert dan Betty mendefinisikan lagi, itu laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk penyampaian informasi. Nah, di sini juga diyakini proposal bisnis itu adalah merupakan laporan analitikal gitu. Memasuki slide berikutnya yaitu pembuatan laporan dan proposal bisnis. Nah, laporan bisnis itu memiliki tujuan, tetapi sebagian besar laporan dipakai untuk satu dari 6 tujuan berikut. Yang pertama adalah memonitor. Yang kedua, membantu implementasi kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, memenuhi persyaratan legal. Yang keempat, mendokumentasikan pekerjaan. Yang kelima, dijadikan pedoman bagi keputusan atas isu tertentu. Dan yang terakhir, memperoleh bisnis baru atau pendanaan. Nih. Di sini kita memasuki syarat laporan yang baik. Nah, laporan memiliki variasi atau jenis, tetapi paling tidak satu laporan bisnis yang baik mencakup 3 hal. Yang pertama adalah akurat. Yang kedua, mengisyaratkan adanya perimbangan yang baik dari penulis. Dan yang ketiga, format style organisasi sesuai dengan pembaca. Yang terakhir adalah lebih ke kemasan atau desainnya. Di sini persiapan yang diperlukan untuk menulis laporan dan proposal paling tidak mencakup dari 6 tahapan. Yang pertama adalah kita harus merumuskan dulu masalahnya. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, kita paling tidak harus mengumpulkan bahan yang diperlukan. Setelah bahan diperlukan, baru kita menganalisis audiens kita, siapakah calon pendengarnya. Dan sehabis menganalisis audiens, kita menganalisis dan mentafsirkan data.
lalu menentukan ide gagasan, dan mengorganisasikan data untuk mempersiapkan outline terakhir. Bagian pokok laporan dan proposal itu yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu meliputi pemberi kuasa, layout, masalah, maksud, penulisan laporan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer, latar belakang, definisi, istilah, keterbatasan, dan rekomendasi. Jadi lebih ke awalnya. Poin kedua adalah tubuh dan isi. Jadi isi dari laporan, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi berupa salam penutup. Pengorganisasian laporan dan proposal, cara menyusun tubuh dan proposal. Nah, di sini saya mengambil pendekatan deduktif. Nah, biasanya itu digunakan jika pembaca yang memiliki karakteristik yang sibuk. Jadi yang ada poin yang pertama adalah yang sibuk. Yang kedua, lebih suka menentukan sesuatu dengan segera. Yang ketiga, ingin mengetahui good news atau informasi yang netral. Yang keempat, menganalisa data dengan baik jika rekomendasi dicantumkan di awal laporan. Yang kelima, ingin mengetahui pandangan penulis. Dan yang keenam, lebih menyukai laporan yang deduktif. Jadi laporan deduktif itu inti dari pembicaraan atau inti dari pesan bisnis yang disampaikan itu berada di awal kalimat atau berada di awal paragraf. Lalu yang kedua adalah pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif itu jika deduktif itu di awal, sedangkan induktif itu adalah di akhir gitu. Jadi biasanya di pendekatan induktif itu disajikan dulu kalimat-kalimat pengantar, bisa berupa masalah yang dirumuskan atau berupa fenomena apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, pendekatan induktif ditujukan jika pembaca memiliki karakteristik seperti yang pertama, mengetahui penjelasan secara rinci. Yang kedua, ingin mengetahui simpulan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, merasa simpulan yang tidak bias dan dapat menerimanya. Yang keempat, perlu membaca keseluruhan laporan lalu kesimpulan. Dan yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun dengan pendekatan induktif. Di sini memasuki slide berikutnya adalah pengorganisasian laporan dan proposal, cara menyusun teks laporan dan proposal. Yang pertama, membuat topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan peristiwa. Yang ketiga adalah mendeskripsikan lokasi. Yang keempat, menjelaskan proses. Lalu yang kelima, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang terakhir adalah solusi atau pemecahan masalah. Setelah mengorganisasikan body dan teks laporan tadi, itu dapat disusun dalam sebuah outline. Nah, sebelum menulis laporan dan proposal, outline akan membantu melihat hubungan antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan materi di dalam susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Setelah menyusun atau mengorganisasikan body text dengan tumpang tindih tadi. Dan slide berikutnya adalah pembuatan rilis berita. Rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik atau surat kabar. Rilis berita digunakan untuk menginformasikan beberapa subjek yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, produk baru. Yang kedua, pegawai. Yang ketiga, layanan baru. Dan yang terakhir adalah aktivitas lain yang layak dipublikasikan. Manfaat rilis berita adalah pada saat terjadi krisis komunikasi. Pada saat terjadi krisis komunikasi, rilis berita di sini sangat bermanfaat. Apa sih krisis komunikasi itu? Jadi krisis komunikasi merupakan suatu kejadian yang berkaitan dengan perusahaan yang dapat merusak reputasi perusahaan bila tidak dikomunikasikan dengan baik dan benar.
memasuki slide berikutnya, hal-hal yang perlu dihindari dalam menangani krisis komunikasi adalah yang pertama, menyalahkan orang atau pihak lain. Yang kedua, spekulasi untuk hal-hal yang belum jelas. Dan yang ketiga, ragu-ragu dalam memberikan penjelasan. Yang keempat, merilis berita yang melanggar hak pribadi. Yang kelima, memperalat media untuk kepentingan sepihak, dan yang terakhir, memanfaatkan kesempatan untuk merugikan orang lain. Dalam merencanakan dan penyusunan rilis berita, berikut langkah-langkah yang bisa dijadikan pedoman. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dirilis. Yang kedua, menentukan dan menganalisa audiens yang akan dituju. Yang ketiga, memastikan bahwa berita itu mengandung informasi yang layak. Yang keempat, memperkirakan reaksi audiens. Yang kelima, menyusun rilis berita dengan pendekatan langsung. Dan terakhir adalah melakukan review untuk memastikan pertanyaan jurnalistik 5W 1H. Nah, setelah penyusunan dilakukan, itu ada langkah berikutnya. Yang pertama, kita bisa memilih saluran media untuk dipublikasikan. Yang kedua, menentukan waktu publikasi yang tepat. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi reaksi audiens gitu. Demikian slide berkaitan tentang penulisan dari proposal, laporan, dan rilis berita. Untuk lebih lengkapnya nanti di perkuliahan saya akan memberikan sebuah tugas, jadi teman-teman bisa mempersiapkan di pertemuan sebelumnya. Tapi saya pasti sampaikan di H-2 pertemuan ini, saya akan sampaikan akan ada tugas seperti pembuatan laporan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan. Terima kasih.